Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat luar biasa teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi setiap langkahnya. Hari ini, video kali ini saya ingin berbagi tips. Seperti biasa, berbagi tips untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, berjuang langkah demi langkah meniti tangga kesuksesan di HNI. Nah, setidaknya saya ingin memberikan 1+3, satu jurus plus 3 hal, 3 langkah yang ingin saya berikan di kesempatan kali ini. Nah, apa 1+3 itu yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan dalam perjuangan teman-teman di HNI. Nah, yang pertama adalah satu hal yang mungkin harus teman-teman pahami gitu, bahwa satu hal ini yang menentukan 3 langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Satu hal itu adalah yakin pada diri sendiri bahwa kita itu bisa. Kita lahir dengan potensi yang luar biasa, kita lahir dengan kemampuan yang tidak semua orang miliki dan kita istimewa. Jadi yakini kepada diri sendiri bahwa saya yakin, saya mampu, saya yakin, saya bisa. Saya yakin dengan potensi yang Allah berikan kepada saya yakin saya bisa sukses di HNI dengan wasilah HNI dan saya yakin bahwa inilah jalan kesuksesan saya. Jadi satu hal yang harus kita pegang. Jadi teman-teman jangan pernah bilang nggak bisa gitu, karena saya dari awal tidak pernah percaya dengan kata-kata saya nggak bisa. Gitu, di dunia ini nggak ada kata-kata nggak bisa. Yang ada bisa atau nggak biasa. Jadi mungkin hal-hal yang melatar belakangi nggak bisa itu karena tidak biasa mengerjakan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita terus belajar, insya Allah hal yang nggak mungkin, hal yang menurut kita nggak bisa, itu pasti akan bisa kita lakukan. Yang penting teman-teman yakin kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri bahwa kita mampu melakukannya, bahwa kita bisa melakukannya. 1000 orang bilang nggak bisa, itu sudah biasa, biarkan saja. Yang penting jangan pernah melemahkan diri, jangan bilang saya nggak bisa. Kalau misalnya kita bilang nggak bisa, ya sudahlah, nggak bisa. Siapapun orang yang memotivasi kita, orang yang memberikan kita semangat, kalau kita sendiri bilang saya nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi kekuatan dari diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri itu modal awal banget teman-teman langkah ya untuk menuju langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau itu sudah dipegang, teman-teman sudah mulai paham tentang apa yang harus kita lakukan gitu, yang apa harus potensi yang akan kita keluarkan. Nah, terkait potensi ini mungkin sedikit kesempatan kali ini saya mau bilang gitu ya, bahwa kita itu terlahir dengan potensi yang luar biasa. Dulu awal ketika mentor saya bilang, Bu Pepi harus mengeluarkan potensinya, Bu Pepi harus mengeluarkan kemampuannya. Saya bingung dengan potensi yang apa ya potensi saya gitu. Kelebihan saya apa gitu. Juga ketika disuruh nulis kelebihan kita sendiri, kayaknya sulit gitu. Mikirnya lama. Tapi ketika kita disuruh untuk menuliskan kelebihan satu orang yang kita kenal, kita langsung dapat gitu. Nah, biasanya cobalah minta satu kata gitu ketika sama teman kita tentang kita sendiri gitu, apa kelebihan kita dari orang lain itu, dan kita lihat gitu kelebihan kita tuh yang dilihat orang lain kepada kita tuh apa gitu, seperti itu. Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah saya mirip dengan siapa? Dengan orang tua tuh yang laki-laki atau perempuan, yang ibu atau bapak. Cenderungnya saya lebih mirip kepada siapa, dan dari situlah kelebihan itu biasanya akan didapatkan gitu. Kalau misalnya saya lebih miripnya ke bapak, nah dari bapak itulah biasanya saya mendapatkan kelebihan bapak itu apa ya gitu. Itu yang saya tulis. Jadi untuk mendasari bagaimana saya bisa mengeluarkan dan fokus pada kelebihan saya, bukan pada kelemahan saya. Tentu semua orang punya kelemahannya. Tapi kita tidak fokus ke situ. Kita fokus pada kelebihan kita. Begitu. Terus yang ketiga, saya mencari bagaimana sih karakter anak gitu, anak dalam keluarga. Apakah anak tunggal, anak sulung, anak bungsu. Biasanya ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Nah, seperti itu. Jadi saya tulis lagi, oh anak ini seperti ini, kelebihan saya mungkin seperti ini gitu.
Dan itu yang langkah-langkah yang saya lakukan. Yang keempat yang saya lakukan adalah saya mulai mencari karakter diri dari tulisan. Nah, dari tulisan saya, bias ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tegak. Nah, itu tulisan itu mencerminkan biasanya karakter orang itu gitu. Jadi beberapa itu hanya tips ya, beberapa tips yang saya lakukan ketika mencari potensi diri saya tuh apa. Karena ketika saya mau yakin dengan diri sendiri, kelebihan saya apa ya gitu. Nah, itulah yang saya cari. Nah, ini satu hal yang tadi yang teman-teman untuk menggali keyakinan diri, kemudian lagi percaya pada diri sendiri. Ketika kita sudah yakin, baru kita harus melakukan tiga langkah ini. Yakin pada diri sendiri. Terus yang pertama yang harus langkah teman-teman harus lakukan adalah complete komitmen. Dalam artian ketika teman-teman sudah mulai berjuang di HNI, sudah mengambil keputusan untuk sukses berjuang di HNI, berbisnis di HNI, maka lakukan 100%. Jangan 97%, jangan 99%, jangan 98%. Kalau kita belum merasa jadi apa-apa, yang mungkin karena kerjanya kita juga belum apa-apa. Gitu. Jadi bukan karena hal ini mudah, bukan karena jalan di HNI mudah maka kita akan bisa, tapi karena kita merasa bisa maka jalannya seperti mudah gitu. Nah, ini yang harus teman-teman mungkin pahami. Kita complete komitmen, dalam artian komitmen itu janji kepada diri sendiri, bukan janji kepada orang lain. Bagaimana kita benar-benar nyemplung gitu, benar-benar memfokuskan sepenuhnya apa yang kita punya ya, fokusnya kita, perhatian diri kita, kemudian kita belajar, kemudian kita terus mengevaluasi diri gitu. Jadi mengkomplitkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus kita tuntaskan gitu, jangan setengah-setengah gitu. Caranya bagaimana? Caranya setiap hari evaluasi cara kerjanya kita gitu. Jadi kalau saya selalu flashback ketika mau tidur gitu, PCA saya udah berapa kali ya gitu. Kemudian lagi home sharing saya, apakah hari ini saya melakukan home sharing, apakah hari ini saya sudah melakukan follow up gitu. Jadi melakukan evaluasi diri ya, kemudian mencari atau membuat goals atau target untuk besoknya. Jadi apa yang akan dilakukan besoknya itu dicanangkan sehari atau malam sebelumnya begitu. Jadi membuat target-target tertentu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat komitmen kepada diri sendiri. Nah, jadi yang kedua setelah teman-teman sudah melakukan complete komitmen, yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah consistent action. Jadi jangan setengah-setengah, dalam artian oke, hari ini saya mau PCA, saya mau berubah, saya mau mulai PCA dari pagi sampai sore. Oh, itu terus PCA sampai pagi sampai sore, besoknya enggak gitu. Itu bukan konsisten ya. Jadi teman-teman melakukan perubahan-perubahan dalam diri. Cukup lakukan misalnya hari ini 2 jam keluar rumah atau prospek pada baik online maupun offline, 2 jam tapi konsisten gitu. Jadi bukan melakukan sekaligus lama tapi besoknya enggak atau seminggu depannya enggak, itu bukan konsisten namanya. Jadi consistent action, melakukannya secara bertahap, karena salah satu kunci orang sukses adalah dia konsisten melakukan itu, dan mencari kegagalan sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi teman-teman yang masih usia muda, bersyukur banget karena kita bisa gagal lebih banyak. Dari situlah kita gagal. Ketika kita gagal, kita akan belajar sesuatu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah consistent learning atau belajar. Konsisten belajar. Saya selalu bilang di beberapa kesempatan bahwa orang yang paling sulit dikejar adalah orang yang selalu belajar. Ketika dia belajar satu hal, kemudian lagi ketika dia sudah selesai belajar satu hal, maka dia akan belajar lagi yang lain. Ketika belajar yang lain, dia akan belajar yang lain. Maka bagaimana dia bisa dikejar kalau misalnya dia belajar lagi. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadilah gelas kosong dimanapun kita berada, walaupun kita sudah tahu mungkin materinya, sudah pernah tahu penyampaiannya atau sudah tahu apa yang akan disampaikan, tapi menjadi gelas kosong adalah tips yang mungkin menjadikan kita terus belajar. Karena saya pernah
sampaikan dan pernah saya juga bilang ke diri saya dan ke teman-teman, mungkin pernah yang saya share. Mungkin kita gitu tahu apa yang akan disampaikan, tapi yakin deh di setiap kesempatan dan di setiap apa yang disampaikan pasti ada hal yang berbeda gitu yang bisa kita ambil intisarinya. Jadi itu yang bisa saya kasih kesempatan kali ini. 1 tambah 3. Jadi yakin pada diri sendiri itu kuncinya, kunci yang pertama. Kemudian lagi lakukan 3 hal, complete komitmen, kemudian lagi konsisten action dan konsisten learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaplikasikan di jalan suksesnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.